beserta staf karyawan SD Negeri 4 Sampang dan yang saya hormati pula para tamu undangan. Dalam kesempatan kali ini saya selaku pembawa acara akan membawakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, acara yang keempat yaitu pemaparan materi, dan acara yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama adalah acara pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Memasuki acara yang kedua, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diperkenalkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin diperkenalkan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga yaitu acara sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala SD Negeri 4 Sampang. Kepada Bapak Asnawi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, kepada yang terhormat Bapak Komite, serta yang akan memaparkan dimensi penyebaran budaya positif CPP Angkatan 11, beliau Ibu Susi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa pada siang hari ini kita bisa berkumpul sesuai dengan undangan dari beliau, bahwasanya untuk hari ini akan mengadakan pemaparan hal yang baru untuk kita semua. Oleh karena itu, mari kita ikuti dengan sesama dan semoga nanti ke depan menjadikan SD kita lebih ke hal yang lebih maju, karena di situ tertulis budaya positif. Ya. Dalam arti positif itu akan menjadi nilai tambah. Oleh karena itu, mari kita ikuti hal yang baru seperti ini dan kita ambil dari ilmu-ilmunya untuk ke depan bisa menjadikan kita lebih maju, baik secara kedinasan ataupun dengan hubungannya dengan di luar kedinasan. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini juga saya ucapkan selamat. Monggo dipaparkan penyebaran pemahaman budaya positif ini seperti apa, ditularkan kepada yang lain, kepada teman-teman
saya sebagai kepala sekolah, karena hal ini baru kita belum mengetahui, dan ini adalah sebuah program angkatan dari CGP angkatan 11 yang nantinya mungkin akan disusul oleh angkatan-angkatan berikutnya, baik oleh guru-guru ataupun yang lainnya yang masih punya kesempatan. Monggo nanti apabila ada penjaringan silakan untuk diteruskan perjuangan dari Bu Susi yang nanti barangkali nanti sudah selesai, nanti ada yang menyusul berikutnya angkatan 12. Jadi saya itu saja, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Asnawi atas sambutannya. Memasuki acara yang keempat, yaitu pemaparan materi diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Susiani CGP angkatan 11 dari SD Negeri 4 Sampang. Kepada Ibu Susiani kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 4 Sampang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta tamu undangan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di SD Negeri 4 Sampang ini dalam keadaan sehat dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif oleh saya Susiani, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 4 Sampang, Kabupaten Kebumen. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk bisa berkolaborasi bersama di sini dalam penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Nah, untuk sebelumnya mohon maaf nih Bapak Ibu, di sini bukan berarti saya itu pintar, saya itu lebih pintar dari Bapak Ibu, tetapi di sini maksudnya adalah kita untuk belajar bersama, memahami tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Masih semangat ya Bapak dan Ibu? Walaupun sudah siang, ini tadi tetap masih semangat ya? Semangat ya. Untuk mengecek kesemangatan Bapak Ibu, nanti apabila saya berkata SD Negeri 4 Sampang, Bapak dan Ibu menjawab cemerlang, cerdas, mandiri, dan gemilang. Seperti itu ya Bapak dan Ibu? SD Negeri 4 Sampang, cemerlang, cerdas, mandiri, dan gemilang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya sebelum ke pemaparan materi, mohon izin sebentar deh supaya lebih semangat, lebih bahagia dan tidak ngantuk. Boleh Bapak Ibu berdiri sebentar? Iya, berdiri sebentar deh Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu boleh berhadapan dengan teman yang ada di sebelahnya. Aduh. Di alam pas banget kok. Oh iya, Sudah berhadapan Bapak Ibu? Ya, silakan tatap teman Bapak Ibu dan tersenyum selama 30 detik saja. Pak Prior tembok. Oke, terima kasih, cukup Bapak dan Ibu. Silakan duduk kembali. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu tadi senang senyum? Luar biasa. Jadi lebih bahagia ya Bapak dan Ibu? Bahagia sekali. Iya. Jadi memang betul senyum itu dapat mengeluarkan, meningkatkan hormon kebahagiaan ya. Kebahagiaan pada diri kita. Okay?
Dan saya harapkan di forum diseminasi ini Bapak Ibu mengikutinya dengan hati yang bahagia. Dan ini di sini saya tuliskan kesepakatan forum diseminasi pada hari ini. Yang pertama, menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Kemudian Bapak dan Ibu juga boleh izin keluar jika ada keperluan. Dan saya juga berharap Bapak Ibu supaya nanti dalam forum diseminasi ini bisa berperan aktif dan dimohon HP-nya untuk di silent ya Bapak dan Ibu. Ini beberapa kesepakatan yang saya tuliskan. Barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada yang dikurangi dari ini, monggo Bapak Ibu. Atau sudah sepakat? Sepakat. Sudah sepakat Bapak dan Ibu ya? Baik, terima kasih. Nah, penyebaran pemahaman budaya positif. Bapak dan Ibu, saya mau tanya, jika Bapak dan Ibu mendengar kata budaya positif, apa yang terlintas di benak Bapak dan Ibu? Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar kata budaya positif? Kegiatan yang baik. Kegiatan yang baik. Yang lain monggo Bapak Ibu. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Ada lagi? Ya, jadi kebiasaan yang baik itu termasuk dari budaya positif, termasuk juga disiplin ya. Disiplin itu kan baik ya. Disiplin itu juga termasuk salah satu dari budaya positif. Nah, kemudian saya juga mau bertanya lagi nih Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apa sih tujuan pendidikan di sekolah kita itu? Halo Bapak Ibu, tujuan pendidikan di sekolah kita menurut Bapak Ibu itu apa, monggo Pak? Supaya anak jadi pintar. Supaya anak jadi pintar, betul sekali. Yang lain ada yang ingin menjawab? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa, betul sekali. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ibu juga sama seperti ini. Jadi Ki Hajar Dewantara itu menekankan bahwa tujuan utama dari pendidikan itu adalah menuntun, ya, menuntun watak anak yang sudah ada secara alami. Kita sebagai pendidik itu hanya menuntun, kemudian membimbing, memperbaiki tingkah lakunya, bukan mengubah sifat asli atau dasar dari anak tersebut. Ya, jadi kita menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebagai pendidik itu menuntun terhadap anak-anak, menuntun supaya mereka bisa tumbuh secara optimal sesuai dengan kodrat yang sudah dimilikinya. Nah, kemudian budaya positif ini ya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Kadang-kadang. Sudah kadang-kadang. Jadi apa sih itu pembelajaran yang berpihak pada murid? Menurut Bapak dan Ibu
ibu, pembelajaran yang berpihak pada murid itu pembelajaran yang seperti apa? Pak Tukiman? Ya, yang membimbing anak sesuai dengan potensi dirinya. Ya, membimbing anak sesuai dengan potensi dirinya. Ya, betul sekali. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid adalah pembelajaran yang menempatkan minat, bakat, dan potensi murid itu sebagai potensi utama dalam kegiatan pembelajaran, sehingga anak itu bisa tumbuh secara optimal dan memiliki karakter sesuai dengan karakter yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya saya juga akan bertanya lagi nih kepada Bapak dan Ibu. Mohon maaf ya, banyak tanya. Bapak dan Ibu cukup menjawab setuju atau tidak setuju dari beberapa pernyataan berikut. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak dan Ibu setuju atau tidak? Setuju? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak dan Ibu setuju? Setuju. Pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Sangat setuju ya. Jadi semua di forum diseminasi kali ini menjawab pernyataan ini dan setuju. Nah, seorang guru itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep utama. Jadi di dalam modul budaya positif itu ada 8 konsep utama. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Ini nanti akan saya paparkan satu persatu. Kemudian nanti saya akan kembali ke pernyataan setuju dan tidak setuju yang Bapak Ibu jawab di depan tadi. Apakah nanti setelah saya paparkan materi ini, jawaban Bapak dan Ibu tetap masih sama, setuju atau tidak terkait dengan pernyataan hukuman dan penghargaan yang tadi? Konsep disiplin yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada kata-kata berdiferensiasi. Menurut Bapak dan Ibu, apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu, Pak Trio? Pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak. Iya, betul sekali. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah penerapan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan dari masing-masing peserta didik. Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi itu akan terwujud profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah,
Saya yakin Bapak dan Ibu guru semua tentunya sudah menerapkan 6 elemen dimensi profil pelajar Pancasila ini ketika mengajar di kelas. Hafal ya Bapak dan Ibu elemen-elemennya? Supaya nggak ngantuk Bapak Ibu, mari kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Yuk nyanyi bareng-bareng Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, itu adalah 6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila yang kita harapkan dapat dimiliki oleh peserta didik kita. Kemudian perubahan paradigma pada pembelajaran. Ini kita akan bermain kepal tangan deh Bapak dan Ibu. Kita akan bermain mengepalkan tangan. Contoh kasus seperti ini. Ada A dan B. A itu Anda dan teman Anda di sebelahnya. Bapak dan Ibu silahkan melakukan menggenggam tangan. Nanti Bapak Ibu bayangkan di kepala tangan Bapak dan Ibu ada sesuatu yang sangat berharga. Kemudian teman yang ada di sebelahnya Bapak Ibu membujuk, merayu, boleh dengan juga mengancam, menghardik ataupun menyuap apa saja supaya kepala tangan Bapak dan Ibu itu bisa terbuka. Kira-kira coba Pak Eko dan sebelahnya bermain kepala tangan. Sebelahnya merayu Pak, silahkan dirayu. Dirayu supaya bisa membuka. Dibuka kepala tangannya. Buka dirayu, boleh juga dengan menyuap. Itu loh, ini. Buka baik tangannya. Tidak mau. Tidak mau ya. Jadi di sini ini adalah si tadi yang mengepalkan tangan itu. Di situ dia mempunyai kontrol untuk dirinya. Dia mempunyai kuasa penuh atas kontrol yang dia miliki. Walaupun tadi sudah dibujuk, dirayu, bahkan disogok ya. Tadi mau diberikan uang, tetapi tetap tidak mau membukanya. Nah, yang membujuk merayu ini merupakan faktor eksternal ya, faktor dari luar untuk menggugurkan kontrol yang si penggenggam tadi pertahankan, tetapi tetap tidak mau dibukanya. Mengapa Bapak tidak dibuka, tidak boleh dibuka? Karena apa ya? Barang berharga lah. Karena mempertahankan ya Pak ya. Ya, jadi itu sama Bapak dan Ibu seperti perlakuan kita ke murid kita. Ya, perlakuan kita ke murid kita. Kita tidak bisa memaksakan murid kita untuk membuka kontrol mereka sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak bisa memaksa murid untuk mau seperti apa yang kita inginkan. Murid itu tetap mempunyai kontrol. Kontrol itu adalah berada dari motivasi yang ada di dalam dirinya. Nah, kita belajar dari Dr. William Glasser mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, jadi tadi bermain kepala tangan itu adalah sebuah pemantik. Kita belajar tentang teori kontrol. Ada beberapa miskonsepsi terkait dengan teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi guru bisa mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Contoh kasus di kelas Pak Tukiman mengajar. Pak Tukiman
sebuah peraturan. Aturannya adalah semua siswa wajib duduk diam membaca 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di situ murid-murid semua mengikuti aturan yang diberikan oleh Pak Kukiman. Pak Kukiman percaya bahwa semua murid itu berhasil dikontrol, berhasil mengikuti arahan dari Pak Kukiman. Ini tampak terlihat ketika semua murid terlihat fokus serius membaca. Tetapi ada salah satu siswa yang memang dia membaca, tetapi hanya karena takut terkena hukuman atau konsekuensi atau hal pemasukan negatif dari Pak Kukiman. Jadi salah satu siswa tersebut membaca, tetapi dia itu tidak dalam hatinya itu tidak mengikuti arahan dari Pak Kukiman, hanya pura-pura membaca. Nah, ilusinya di sini adalah Pak Kukiman percaya bahwa semua murid itu bisa kontrol, bisa mengikuti segala aturan yang saya buat. Tetapi pada kenyataannya dari diri siswa itu sendiri, ada yang merasa dalam hatinya, aku maca anu etok-etok biar tidak dihukum. Itu maksud dari ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contoh kasus, misalkan Pak Eko memberikan stiker bintang emas untuk Rahma karena berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Pak Eko percaya bahwa dengan memberikan stiker bintang emas tadi itu Rahma akan mengalami peningkatan dalam proses pembelajaran. Tetapi kenyataannya setelah walaupun diberikan stiker emas tadi, Rahma itu tetap saja tidak meningkat dalam pembelajarannya, malah justru Rahma itu menganggap, wah apa sih stiker kayak gini, bagiku itu kurang memotivasi saya, seperti itu. Jadi ilusinya di sini adalah bahwa Pak Eko percaya kalau stiker itu bisa meningkatkan pemahaman belajarnya Rahma, tetapi dari Rahma sendiri justru malah sebaliknya. Dan itu bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu adalah ilusi. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Contoh kasus, Pak Wahyudi memberikan kritik terhadap salah satu siswa karena tidak mengerjakan tugas. Ya, Pak Wahyudi mengkritik anak tersebut sehingga anak tersebut merasa bersalah, dengan harapan setelah anak tersebut dikritik oleh Pak Wahyudi, tanggung jawabnya akan meningkat. Pak Wahyudi melakukannya di depan kelas, di depan teman-temannya. Tetapi justru ini tidak akan menumbuhkan karakter tanggung jawab pada diri anak tersebut. Yang ada, anak tersebut akan motivasinya itu akan menurun. Ya, lah aku ini domain sama Pak Wahyudi. Jadi kesemangatan untuk mengikuti pembelajaran dan meningkatkan rasa tanggung jawabnya itu justru malah menurun. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Contoh, Pak Asnawi selaku kepala sekolah memberikan arahan kepada semua siswa SD Negeri 4 Sampang untuk mengikuti kurikuler. Untuk mengikuti ekstra tertentu, sebutlah ekstra drum band. Semuanya wajib ikut ekstra drum band tanpa melihat dari minat dan bakat dari masing-masing peserta didik. Padahal ada salah satu dari peserta didik yang menyukai kegiatan
olahraga, sehingga walaupun mengikuti kegiatan ekstra Graham-Band tersebut, anak tersebut tidak akan berkembang secara maksimal. Nah itu bahwa orang dewasa berhak memaksa itu adalah sebuah ilusi. Nah kemudian di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana stimulus respon terkait dengan realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi pada teori kontrol realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian stimulus responnya, semua siswa melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya apa tidak, Bapak dan Ibu? Betul tidak? Betul. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, menurut pendekatan teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Ya, Bapak Ibu, konsep budaya positif yang kedua yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin, Bapak dan Ibu? Disiplin berasal dari kata disiplina, yang berarti artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu maksud atau arti dari disiplin. Kemudian arti dari disiplin positif itu sendiri, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Bapak dan Ibu, saya mau bertanya, apakah siswa di SD Negeri 4 Sampang ini jika mendengar adzan zuhur itu mereka dengan kesadaran dirinya langsung mengambil air wudhu? Seperti itu atau belum, Bapak dan Ibu? Belum. Sebagian iya dan sebagian ada yang belum. Bagi yang sudah, berarti anak tersebut sudah menanamkan disiplin positif dalam dirinya. Bagi yang belum, berarti itu belum tertanam disiplin positif dalam dirinya. Karena disiplin positif itu adalah adanya faktor dari dalam atau faktor intrinsik, Bapak dan Ibu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, saya mau tanya lagi nih, Bapak dan Ibu, kalau berangkat gasik itu motivasinya apa? Tujuannya apa? Bisa berangkat gasik sebelum jam 7 sudah di sekolah? Absen. Tujuan alasan pertama adalah impression. Berarti itu motivasi dari luar atau dari dalam? Dari luar atau ekstrinsik. Kalau motivasi dari dalam dirinya berarti apa seharusnya? Seharusnya berarti saya berangkat gasik ke sekolah itu karena saya akan mempersiapkan materi pembelajaran untuk anak-anak saya
makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa seperti itu ya Bapak dan Ibu? Kenapa kita itu menghubungkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan? Mengapa? Contoh kasus seperti ini, misalkan di kelasnya Bu Tika itu memberikan tambahan pekerjaan rumah terhadap salah satu peserta didik yang datang terlambat masuk ke kelas. Nah, di situ anak pasti akan merasa tidak nyaman, merasa menghubungkan tugas itu dengan sebuah hukuman. Aku dihukum nang Bu Tika, aku tekannya telat, jadi aku dihukum. Dan anak itu pasti tentu merasa tidak nyaman. Karena kalau dari pemikiran peserta didik kita, disiplin itu adalah sebuah hukuman. Nah, konsep utama dari budaya positif yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Bu Tika. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Oke, terima kasih. Itu dari maksud atau arti dari nilai kebajikan. Sedangkan nilai kebajikan universal itu adalah prinsip moral dan etika yang diterima secara luas oleh berbagai budaya, agama, dan masyarakat di seluruh dunia. Nilai-nilai ini dianggap penting untuk kehidupan yang baik dan harmonis serta menjadi dasar dari perilaku yang dianggap benar secara moral. Itu arti atau maksud dari nilai kebajikan universal. Adapun nilai-nilai dari nilai kebajikan universal ini adalah ada rasa hormat, tanggung jawab, gitu ya. Dan di sini juga tercatat profil pelajar Pancasila. Mengapa Bapak dan Ibu profil pelajar Pancasila itu dianggap sebagai nilai kebajikan universal? Karena di dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat prinsip-prinsip dasar yang dapat membangun karakter untuk peserta didik kita, karakter yang diakui secara global ya, bahkan di seluruh dunia. Itu mengapa profil pelajar Pancasila dianggap sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian konsep budaya positif yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa guys, Bapak dan Ibu? Apa Bapak dan Ibu? Bertahan hidup. Bertahan hidup itu mencakup apa saja? Ada apa saja untuk kita bisa bertahan hidup? Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima itu mencakup ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan juga menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu apa Bapak dan Ibu? Penguasaan. Nah, penguasaan di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin,
berprestasi, diakui, dan juga didengar. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir kesenangan. Nih, kesenangan itu ada bermain, humor, antusias, tertawa, shopping, healing, jalan-jalan. Seperti itu nih kira-kira Bapak dan Ibu. SD Negeri 4 Sampang. cerdas, mandiri, dan gemilang. Terima kasih, masih fokus Bapak dan Ibu. Saya lanjutkan deh. Di sini ada sebuah contoh kasus. Boleh dibantu membacakan Pak Wahidi? Ya, Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tommy, beberapa anak telah mengeluarkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Zulaika, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tony melakukan hal itu? Alasan Tony mungkin karena tidak membawa bekal sendiri. Baik, terima kasih Pak Wahidi. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih Pak Wahidi sudah membantu pembacaan. Jadi di sini ada sebuah contoh kasus yang nanti kita hubungkan dengan 5 kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Ibu Zulaika, wali kelas 9, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Tommy. Beberapa anak mengeluhkan Tommy sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Pak Wahidi menjawab, karena mungkin Tommy itu tidak membawa bekal. Dari contoh kasus ini, kita bisa mengulas satu persatu alasan, kemudian dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Alasan Tommy yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah, cocok tadi yang disampaikan oleh Pak Wahidi ya. Berarti ini termasuk kebutuhan dasar apa? Bertahan hidup. Alasan yang kedua, karena dia itu merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Aku kailan jaluki bekale batire biar teman-temannya itu jadi memperhatikan saya. Nah, ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya itu jadi memperhatikan dia. Ya, di sini perhatian dari orang tuanya. Berarti kebutuhan dasar yang belum dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan dasar tentang kasih sayang, ya, kasih sayang dan rasa diterima. Alasan yang ketiga, bisa juga karena temannya itu jadi takut dengan dia menuruti keinginannya. Contohnya dijaluk sama Tommy, saya minta bekal makananmu. Nah, temannya jadi menuruti keinginan Tommy karena takut sama Tommy. Nah, dengan alasan seperti ini, berarti kebutuhan dasar Tommy itu adalah tentang kekuasaan. Alasan yang keempat yang mungkin bisa terjadi itu karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah. Jadi alasan yang keempat ini berarti Tommy membawa bekal, sudah dibawakan bekal oleh ibunya dari rumah, tetapi dia nggak suka atau bosan dengan bekalnya sendiri, maka dia mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Berarti di sini Tommy berusaha memenuhi kebutuhannya dalam hal kebebasan. Alasan yang kelima, mungkin karena ia melakukannya iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal
Jadi ketika Tommy minta bekal temannya itu wajahnya kan jadi kesel, kesuh. Nah, dia itu menjadi puas, menjadi senang, ya. Berarti dalam hal ini Tommy memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan. Nah, konsep budaya positif yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melaksanakan tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Harrison ada 3 motivasi pada perilaku manusia. Yang pertama, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Berarti karena murid sadar, diawali kesadaran dari dalam dirinya untuk melakukan disiplin diri, itu merupakan motivasi intrinsik. Kemudian menghindari arti ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, ya. Murid dia melakukan disiplin diri, tapi bukan karena motivasi diri sendiri, karena takut akan dihukum. Berarti ini merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Nah, Bapak dan Ibu, kembali ke pernyataan saya yang di depan tadi, ya, terkait dengan Bapak dan Ibu setuju atau tidak setuju terkait dengan hukuman dan penghargaan tadi, bahwa konsep disiplin dengan hukuman dan penghargaan itu merupakan identitas yang gagal. Mengapa Bapak dan Ibu? Karena hukuman dan penghargaan ini kedua-duanya itu merupakan faktor motivasi dari luar atau eksternal, ya. Anak itu merasa tidak nyaman kalau dihukum. Hukuman bagi anak itu menyakitkan. Murid itu menjadi takut. Murid itu merasa dipaksa. Kemudian murid bisa menyembunyikan kesalahannya. Yang mau dihukum, aku salah tapi aku menang bayar orang ngaku. Yang kedua, murid menjadi rendah diri, ya, motivasinya menurun. Ini hukuman. Kemudian jika penghargaan juga tidak efektif karena dapat merusak hubungan dan mematikan kreativitas. Menghukum juga bisa merusak hubungan tadi karena dihukumnya itu dengan sistem ranking, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi kedua hal ini, hukuman dan penghargaan itu efektif atau tidak, Bapak Ibu? Efektif atau tidak? Bapak Ibu setuju, masih setuju dengan pernyataan yang di depan tadi? Masih setuju? Tidak. Karena tadi hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu akan menurunkan motivasi intrinsik dari anak itu sendiri, ya. Bisa saja anak itu melakukan disiplin hanya karena takut dihukum, ya, tidak timbul motivasi dari dalam dirinya sendiri. Begitu juga dengan pemberian penghargaan. Anak itu bisa tergantung, ya, ini efek jangka panjangnya. Anak itu bisa tergantung ketergantungan. Mereka melakukan disiplin hanya karena untuk mendapatkan penghargaan, hadiah ataupun imbalan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, seharusnya bagaimana kita menerapkan konsep disiplin yang sukses terhadap anak? Yaitu kita dengan menggunakan konsekuensi dan restitusi, ya. Jadi dalam
disiplin dengan identitas yang sukses itu, kita sebaiknya menggunakan konsekuensi dan restitusi. Ya, di dalam konsep konsekuensi, ya, konsep disiplin itu seringkali melibatkan penggunaan konsekuensi sebagai bentuk penguatan jangka pendek untuk memberikan motivasi terhadap murid untuk menghormati peraturan. Nah, metode ini bekerja melalui stimulus respon, di mana tindakan murid diikuti oleh hasil yang langsung dapat dilihat. Ya, jadi dengan menggunakan konsekuensi itu memang jangka pendek, tapi anak-anak terlihat tindakannya secara langsung. Artinya anak itu motivasi intrinsiknya itu bisa tumbuh melalui konsekuensi. Namun walaupun demikian itu perlu dimonitoring keberlanjutannya untuk melihat hasil yang konsisten, memastikan hasilnya konsisten atau tidak. Yang kedua, konsep disiplin dengan identitas yang sukses yang seharusnya kita terapkan terhadap peserta didik kita, yaitu dengan menggunakan restitusi. Restitusi merupakan pendekatan dalam disiplin positif yang berfokus pada perbaikan kesalahan atau tingkah laku, bukan pada pemberian hukuman. Jadi dengan restitusi ini murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pencerahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, dan murid akan memegang kontrol pada dirinya, dan murid juga bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu, kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan bersifat satu arah. Kalau konsekuensi itu terencana dan disepakati, murid tetap dibuat nyaman. Murid tetap dibuat nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, seperti apa itu sebenarnya restitusi, kemudian hukuman, konsekuensi, itu nanti akan kita bahas pada konsep yang selanjutnya. Konsep disiplin melalui pendekatan restitusi. Pengertian restitusi, tolong dibantu Bu Tika. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu pengertian dari restitusi. Jadi mereka akan kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, fokus pada karakter, bukan tindakan, dan menguatkan fokus pada solusi. Nah, Bapak Ibu, kalau ada pernyataan begini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi. Itu karena anak tersebut terlambat ke sekolah. Ini berarti konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, membersihkan, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, karena itu murid yang melakukannya sendiri. Nah, konsep budaya positif yang keenam yaitu posisi kontrol restitusi, di mana kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, apakah kita guru sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Untuk lebih jelasnya, ada contoh kasus. Di sini contoh kasusnya, siswa sering berkelahi dengan temannya. Jika Bapak Ibu berada di posisi penghukum, Bapak Ibu akan berkata seperti ini: patuhi aturan sekolah, lalu silakan lari mengelilingi
jika posisi penghukum. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bu Guru bilang harus memberitahu kamu, Bu Guru sangat kecewa dengan kamu. Itu pembuat merasa bersalah. Kemudian di posisi teman, ayolah jangan berkelahi, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, besok jangan diulangi lagi. Kemudian posisi pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan? Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Kemudian di posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Lalu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Ya, untuk lebih jelasnya kita simak ada video terkait dengan 5 posisi kontrol. Ini jika di posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari diri kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berpulang kembali, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nari sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya Baiklah, kamu keyakinan sekolah yang mana yang mau kamu tingkatkan? menghargai diri sendiri dan orang lain yang kita buka. Jadi, apakah nilainya tersebut? Iya Bu, saya main ininya. Apakah nilai bersedia masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau nilai kamu alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Anda adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang Baik, Bapak dan Ibu, setelah menyaksikan 5 episode tadi, dapat
berarti posisi kita seharusnya di sekolah itu posisi yang seperti apa, guys? 5. Yang 5 sebagai manajer, karena posisi manajer itu lebih menguatkan karakter murid. Di situ murid digali untuk mencari kesalahan dan juga memperbaiki kesalahannya yang berasal dari motivasi dirinya sendiri. Konsep budaya positif yang ketujuh yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah tadi itu posisi manajer itu, di dalam posisi manajer ketika ada masalah kaitkan dengan keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, apakah di kelas sudah membuat keyakinan bersama murid-muridnya? Sudah ya. Jadi keyakinan kelas itu dapat menciptakan peserta didik menjadi lebih disiplin. Saya sudah mengalaminya Bapak Ibu di kelas 1 ya. Itu setiap hari saya ingatkan keyakinan kelas itu. Kita buat kesepakatan ketika belajar harus memperhatikan, tidak boleh jalan-jalannya ketika jam istirahat. Jadi ketika ada salah satu anak yang melanggar keyakinan kelas itu, anaknya lain akan mengingatkan dan itu bisa membuat disiplin di dalam kelas. Nah, selanjutnya ada keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada peraturan kelas atau keyakinan kelas yang mengatakan kembalikan barang ke tempatnya. Itu berarti nilai kebajikan yang dituju adalah apa, Bapak Ibu? Tanggung jawab. Kemudian dilarang merokok. Nah, berarti nilai kebajikan yang ditujunya adalah untuk kesehatan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan juga termasuk sebuah komitmen. Nah, bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu Bapak Ibu buat di kelas bersama dengan peserta didik Bapak Ibu di kelas. Yang pertama lebih abstrak daripada peraturan, berupa peraturan universal seperti saling menghormati, tanggung jawab ya. Dibuat dalam bentuk positif, kata-kata yang positif. Sedikit saja agar mudah diingat, kata-katanya tidak perlu yang panjang-panjang. Sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau jika keyakinan sekolah, maka semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan tersebut. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, konsep budaya positif yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Adapun dalam segitiga restitusi ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak itu mengalami masalah, kita tanyakan dulu terhadap anak tersebut, kenapa kamu melakukan seperti itu? Nah, kemudian validasi tindakan yang salah dan juga menanyakan keyakinan. Dalam hal menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih menggali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Menanyakan keyakinan, kaitkan apa yang anak itu kesalahan kaitkan dengan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pernyataan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, seperti kasus contoh di kelas saya ada salah satu anak yang makan ketika saat jam pelajaran. Nah, itu saya tanyakan, kenapa kok kamu di jam pelajaran itu makan? Itu menstabilkan identitas. Kemudian anak itu menjawab, saya lapar Bu, tadi pagi saya belum sarapan. Nah, disitu kemudian saya validasi tindakannya. Nah, kamu belum sarapan berarti
Tapi besok kamu harus bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan sebelum berangkat ke sekolah supaya kamu tidak makan di kelas? Berarti saya harus sarapan dari rumah, Bu. Nah, itu sudah bisa mengatasi masalahnya sendiri berdasarkan pertanyaan yang kita berikan terhadap anak tersebut. Kemudian kaitkan dengan keyakinan kelas. Nah, berarti kamu sudah tahu kan, kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas. Salah satunya tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran. Berarti kamu itu sudah melanggar keyakinan kelas. Kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Belum, Bu. Nah, dengan seperti itu anak akan menyadari, memahami dengan tidak kehilangan karakter dari anak itu sendiri. Ini ada, ini enggak saya. Ya, baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah ini sudah sampai pada yang terakhir dalam tahapan terakhir, ya, bahwa kesimpulan pada pemaparan materi budaya positif hari ini adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among di posisi manajer tadi yang menuntun murid sehingga murid dapat menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga dengan pemaparan materi ini Bapak dan Ibu bisa menerapkannya di kelas masing-masing, ya, Bapak dan Ibu. Siap. Di posisi apa, Pak Wahyudi? Manajer. Nah, selanjutnya setelah saya tadi menyampaikan materi dari awal sampai akhir, saya minta refleksi dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi di link paket yang sudah saya kirimkan kepada Bapak Ibu. Kemudian saya minta pesan dan kesannya dari Bapak dan Ibu selama saya jadi pemateri. Bagaimana sih saya jadi pemateri itu? Silakan Bapak Ibu bisa memberikan kesan dan kesannya kepada saya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Susi yang telah menyampaikan semua materi dengan runtut dan dengan sangat jelas, sehingga kami bisa memahami materi tersebut. Saya merasa sangat senang sekali karena bisa mendapatkan ilmu mengenai budaya positif untuk bisa diterapkan di sekolah kami. Dan saya berharap semoga kedepannya kita semua bisa menerapkan budaya positif ini di masing-masing kelas dengan menerapkan restitusi. Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas segala yang disampaikan oleh Bu Susi. Semoga kita semua bisa mengimplementasikannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tika. Semoga saya bisa lebih komitmen, ya, dengan masukan dan saran dari Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan